hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara, apa kabar hari ini? Kita bersama-sama akan mencoba belajar dari firman Tuhan untuk tidak menjadi penyesat-penyesat karena seringkali tanpa sadar, ya, tanpa direncanakan kita sudah menjadi orang yang menyesatkan sikap hidup orang lain atau iman orang lain. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan mengingatkan akan sikap hidup kita bagaimana di hadapan Tuhan dan sesama. Bacaan hari ini dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 4. Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 4. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami secara tidak sengaja kami menjebloskan orang dalam kesesatan. Sungguh niat kami bukan untuk menjadikan orang itu susah. Kami hanya sekedar bermain, kami hanya sekedar bergurau. Tapi kenyataannya ketika orang lain mendengarkan apa yang kami katakan dan menjalankan dengan kepercayaan yang sungguh pada kami, ternyata dia masuk dalam kesesatan. Ampunilah kami. Biarlah kami belajar supaya kami berhati-hati menjadi bijak di dalam kehidupan yang kami jalani bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami, berkatilah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan dalam Injil Lukas ini mengingatkan supaya kita tidak menjadi orang yang menyesatkan. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tapi celakalah orang yang mengatakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Oleh karena itu, kita hendaknya senantiasa berhati-hati. Bahkan jika ada orang berbuat dosa, hendaknya kita juga penuh dengan cinta kasih mengampuni. Demikian ajaran firman Tuhan. Jadi kita diingatkan untuk tidak menjadi penyesat-penyesat. Seperti apa itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam satu peristiwa ada seorang anak muda yang naik kendaraan sepeda motor, lalu dia pergi ke rumah temannya. Di situ dia tanya, jalan ini kan dekat rumahmu di sini ya, lalu saya harus kemana? Saya nggak tahu nih mau arah kemana jalan yang saya tuju ini. Nah, lalu temannya itu menjawab seenaknya, oh bukan, jalan itu bukan daerah sini, tapi daerah sebelah sana. Lalu kamu harus begini, begini, dan begini. Dan teman itu percaya dengan sungguh, lalu dia segera berangkat. Jadi dia catat apa yang dikatakan temannya dan dia berangkat. Setelah sepeda motor temannya ini berangkat, nggak lama datang teman yang lain. Dia juga dalam keadaan tergesa dan tanya, tadi si A kesini ya? Iya. Tanya alamat? Iya. Tapi tak ngawur ke wae kok. Wong jane per kene kok, cedak sini, deket sini, tapi tak awur.
Dia nggak tahu sekarang ada di mana. Tak bilangi jalan yang jauh. Wah, temannya ini kaget sekali. Loh, kamu tuh ngawur loh. Nah, temannya yang diajak ngomong itu kaget lah. Kenapa? Sambil ketawa-tawa. Nggak apa-apa, biar saja. Biar tahu rasa dia. Ya sekali-sekali guyoni orang boleh toh. Nah, teman yang baru datang itu bilang gini, kamu tahu temannya tadi itu tergesa-gesa karena dia mau menjemput omnya. Omnya itu dalam keadaan gawat dan mau dibawa ke rumah sakit. Wah, kaget temannya. Oh, jadi dia ke situ tuh mau cari omnya. Iya, dan omnya itu telepon dalam keadaan kritis, mau dibawa ke rumah sakit. Lah kalau sekarang disesatkan bagaimana ini? Coba kamu telepon, cari dia. Akulah yang akan ke tempat omnya. Aku yang akan bawa dia. Tapi kamu harus bertanggung jawab membawa temanmu itu ke rumah sakit ini. Karena omnya itu akan saya bawa ke rumah sakit sini. Saudara, kemudian teman yang baru datang itu pergi mencari alamat yang benar. Lalu omnya itu dalam keadaan ya sudah cukup parah, ya, diboncengkan saja, terpaksanya orang 3. Dengan catatan ya ini melanggar peraturan lalu lintas, tapi karena omnya itu sudah tidak kuat, kalau cuma dibonceng orang 2 dia bisa geblak jatuh. Nah, mau cari ambulans atau mobil lain sudah tidak keburu. Akhirnya ya sudah, apa boleh buat, dia ditaruh di tengah, lalu ada anaknya yang duduk di belakang. Ya, anaknya itu masih remaja, dia belum boleh naik sepeda motor, tapi dia jagain papahnya. Akhirnya dengan cepat dibawa ke rumah sakit, lalu dokter yang merawat di sana, 3 menit lagi kalau kamu datang sini terlambat, ommu ini sudah tidak tertolong. Saudara, guyon itu boleh, guyon itu baik, menyenangkan, tetapi kalau itu menyesatkan, taruhannya nyawa. Dan tidak jarang orang nganggap, alah cuma tanya jalan disesatkan enggak apa-apa. Nanti paling puter-puter. Nanti paling dia ya marah, tak guyoni gitu. Nanti aku minta maaf selesai. Tapi ini ada nyawa. Dan kalau kita guyon tanpa tahu latar belakang orang bertanya, kita bisa menjadi penyesat. Maka firman Tuhan mengatakan lebih baik jika kita dibuang ke laut. Bahkan kalau kita bisa berenang pun harus diikatkan batu kilangan yang besar supaya kita tidak bisa naik lagi. Artinya Tuhan sangat marah ketika ada orang yang guyon tetapi tidak pada tempatnya. Bergurau tetapi menyesatkan dan menjatuhkan orang lain. Apalagi taruhannya nyawa. Nah, ini satu contoh. Contoh lain, saudara-saudara. Tidak seberat ini tapi sama resikonya. Ketika ada orang yang sedang nganggur, cari kerja, dan dia meminta tolong temannya, tolong dong aku dicarikan kerja. Lalu temannya ini mengatakan, aku punya teman yang sedang cari orang. Kamu mau ke sana? Yuk, tak kenal keyo. Dikenalkan, diajak ngomong baik-baik, tapi tidak dijelaskan pekerjaannya apa. Dan cuma diberi gaji cukup banyak, masuknya juga ada jamnya yang tidak terlalu panjang, dan seterusnya. Ya, pokoknya kamu tinggal tunggu aku. Ya, begitu aku telepon, kamu datang sini, kita berangkat bersama. Gitu aja, nanti tak bayar. Ya, setiap kali kamu datang, kamu saya kasih sekian, tetapi bulanannya juga ada. Nggak dikasih tahu kerjanya apa, tapi temannya bilang udah nurut-nurut aja, iki bosku kok apik kok. Ternyata orang ini disesatkan untuk menjual obat-obat terlarang. Jadi dia bersama dengan bosnya, lalu kemudian bosnya berhenti di satu jalan, orang ini disuruh jalan kaki menuju alamat yang dituju, bosnya kemudian pulang. Jadi kalau ketangkap ya orang ini risikonya besar sekali. Dia sungguh sedang cari kerja. Kenapa disesatkan? Ketika ditanya pada temannya, kamu kok ngawur ya, jahat sekali. Lah dia cuma minta cari kerja, aku kan kasihan. Daripada dia nggak makan, jarang lah orang ketangkep polisi. Ya hati-hati saja, pokoknya dia setiap kali datang dapat bonus. Tiap bulan dia dapat bayaran. Ya hati-hatilah. Saudara-saudara, dia tidak berpikir risiko kalau orang ini ketangkap, maka dia bisa dihukum lama dalam rumah tahanan, keluarganya bagaimana? Ini sangat-sangat menyesatkan. Belum lagi kalau kemudian banyak orang itu menyesatkan dengan memakai ayat-ayat Alkitab. Ya. Ayat Alkitabnya bicara begini, ayat Alkitabnya bicara begini. Padahal dia tidak mengerti konteks dari ayat Alkitab tersebut. Akhirnya orang yang menerima itu ya bisa disesatkan. Ketika satu orang ditanya begini, kamu orang Kristen? Iya. Kamu baca Alkitab? Iya. Tolong tunjukkan ayatnya ketika Tuhan Yesus lahir. Wah, anak ini kaget juga. Iya ya, nggak ada ya. Ya cuma dikatakan memang Tuhan Yesus dilahirkan.
tapi nggak ada tanggalnya. Kenapa kamu orang Kristen merayakan Natal? Nah, dia mulai berpikir. Akhirnya dia tidak mau lagi merayakan Natal karena itu tidak tertulis dalam Alkitab. Memang betul, tetapi pengajaran orang ini menyesatkan. Dan dia tidak lagi percaya kepada ajaran-ajaran Kristen kalau kemudian dia tidak membacanya sendiri. Memang bagus dia rajin membaca, tapi kemudian dia menolak banyak hal. Dan disinilah akhirnya dia tidak lagi menjadi orang Kristen karena dia bingung. Dia bingung. Akhirnya imannya disesatkan. Dan banyak orang disesatkan oleh sikap gereja Tuhan, orang-orang Kristen yang ingin bersenda gurau, yang ingin menolong tetapi tidak tulus, yang ingin mengajak seseorang untuk menjelaskan Alkitab tapi dia sendiri nggak ngerti Alkitab. Akhirnya orang lain yang disesatkan. Hati-hati, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kalau kita menjadi penyesat, ya lebih baik kita dibuang ke laut yang paling dalam dan tidak bisa naik lagi. Waduh, mengerikan hukumannya. Oleh karena itu marilah kita berhikmat. Menjadi orang yang memahami kehendak Tuhan, lalu kita mempraktekannya melalui cinta kasih. Kalau ada orang bertanya, kenapa kamu tergesa-gesa? Apa memang kamu nggak tahu alamat ini? Atau ada sesuatu? Apa yang bisa saya bantu? Ya. Kalau kamu tanya alamat, saya bisa tunjukkan, tapi mungkin saya bisa membantu. Nah, mungkin saja kalau pemuda tadi tidak guyonan, tidak bergurau, dia bahkan bisa membantu karena dia sebetulnya punya kendaraan roda 4. Ya, temannya yang mengatakan aku mau ke tempat omku, tapi mungkin dia juga belum sempat ngomong omku sakit, sudah dijelaskan alamat yang salah, lalu dia langsung lari. Karena dia mengejar waktu. Dia merasa harus segera cepat sampai, padahal disesatkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bergurau itu baik. Tetapi kalau kemudian taruhannya nyawa tidak baik. Ada juga orang bergurau yang taruhannya nyawa tidak seperti ini, tetapi ya bergurau dengan melempar bola, tetapi kemudian salah melempar, kena kepala, orang itu jatuh dan jatuhnya ke lantai dengan sangat keras, bisa juga orang itu kemudian meninggal seketika. Jadi berhati-hatilah dalam setiap sikap. Ya. Boleh kita bergurau, patut kita menolong, patut kita mengajarkan firman, tetapi semua itu harus berdasarkan cinta kasih dan ketulusan. Bukan sekedar bergurau. Hati-hatilah, karena hukumannya sangat berat. Oleh karena itu mari kita menjalani kehidupan hari ini dan hari esok, di tengah situasi yang belum stabil, bahkan mungkin masih dipenuhi dengan orang-orang yang mengalami isolasi mandiri, baiklah kita akan tetap memberikan nasihat-nasihat yang bijak. Jangan menyesatkan, enggak apa-apa, enggak usah pakai masker, sudah booster aja itu menyesatkan. Ya, enggak apa-apa, kita dolan-dolan mau ke tempat wisata mana saja, asalkan kita pakai masker. Padahal di tempat itu, waduh, ratusan orang, bahkan mungkin ribuan, jadi untel-untelan itu menyesatkan juga. Di tengah situasi seperti ini, mari bersikap bijak, saudara-saudara. Jangan cuma sekedar menuruti kata hati, emosi, kepandaian kita, tapi kembali pada firman dan kita akan bersikap, bertingkah laku dengan bijaksana. Serahkanlah hidup kita untuk menjadi kudus, maka kita akan mengkuduskan orang lain. Kalau kita menyerahkan diri kita untuk menjadi sembrono, maka kita akan membawa kesembronoan juga kepada orang lain. Kalau kita menyerahkan hidup kita di dalam kuasa kasih Kristus, maka kuasa itulah yang kita bagikan. Tetapi kalau kita membiarkan diri kita dikuasai oleh kejahatan, maka kejahatan juga yang akan menjadi apa yang kita bagikan kepada sesama, dan kita akan dihukum oleh karena kejahatan kita. Biarlah firman ini menguatkan kita hari ini dan hari esok. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan pada kami untuk kami senantiasa berhikmat, menjadi orang yang menyerahkan hidup kami dalam kuasa kasih Kristus, dalam kuasa kekudusan Kristus. Sehingga tiap tutur kata, tiap pikiran, tiap perbuatan, tiap langkah hati kami dan langkah jalan kami senantiasa melakukannya dengan ketulusan bagi sesama dan juga bagi kemuliaan Tuhan. Tidak ada orang yang disesatkan oleh sikap hidup kami, melainkan kami boleh membawa mereka datang kepada Kristus, Sang Raja Damai, penuh dengan kedamaian dan sukacita, penuh dengan kebahagiaan hari ini dan hari esok, dan juga
dituntun memasuki jalan keselamatan. Berkaryalah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.